بنا وشافعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم حضرة الكرام para alim, para bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa rutin menghadiri majlis Maulid wa Ta'lim. Semoga majlis kita ini dapat ridha Allah Subhanahu wa taala dan dapat membanggakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita juga nantinya insyaallah akan menghatamkan kitab Sabilul Itikar. Ini biasanya dibaca setiap hari Sabtu, ya. Kenapa saya taruh di hari Ahad? Karena hari Ahad ini banyak yang hadir karena di situ ada majelis Maulid, jadi tabarukan. Karena saya ingat dawuh murabbi ruhi Habib Husain bin Abu Bakar, barokatul kitab fi khatmih. Jadi barokah kitab fi khatmi dalam khatam ini. Insyaallah kita pada hari-hari yang lalu enggak ikut, tapi ada kesempatan kita hadir dalam khataman kitab. Insyaallah antum semua dapat barokah daripada kitab Sabilul Itikar karya daripada Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Alhamdulillah juga ini beliau Ustadz Maki, pengasuh pondok pesantren napa Ustaz? Imam Al-Ghazali, masyaallah. Monggo menawi putranya yang memondokkan, ini Ustaz Maki ini alumni Yaman, alumni Hadramut, ya, makanya saya ngalap barokah. Karena orang Yaman ini dapat pujian dari Rasulullah SAW, ya. Tapi kalau mboten apal hadis, memang bakul sego kula niki. Toto bakul sego kok nyekel mbik. Jadi mboten apal, ya. Tapi memang ada pujian orang Yaman dari Rasulullah SAW, termasuk ahli fikih, ya. Insyaallah nanti Ustaz Maki yang menerangkan, ya. Terus orang sing ati lemes iku pujian Rasulullah terhadap ahli Yaman. Dan beliau termasuk alumni dari Al-Ahqaf. Karena kita tabarukan walaupun kita enggak ke Hadramut, tapi alhamdulillah kita kehadiran dari alumni daripada Hadramut. Nanti saya yang baca kitab ini Sabilul Itikar, nanti beliau yang menerangkan, dan nantinya muqaddimah akan dilanjut dengan kitab Hikam Al-Haddadiyah karya daripada Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Insyaallah nanti akan dibaca setiap hari Sabtu seperti biasa, ya. Dan nanti kalau khatam insyaallah saya ngundang Ustaz Maki lagi, ya. Enak ngundang Ustaz Maki gratis, ya. Maksudnya ini ulama internasional iki, ya. Ya, internasional. Umpama bayar mboten kuat mergane, ya. Masyaallah barokah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Qala mu'allifu rahimallah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli la haula wa la quwwata illa billah. Rabbana wafiqna li ta'atik wastaghfirna wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana wa taqabbal du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam, man syahida an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah haramallah alaihi nar. Niki kula waos Arabe tok nggih, model Yaman. Kin penerjemahan Ustaz Maki iku walik iki ya. Dadi saya bagian Arabe ya model Hadramut. Nah, penerjemah dan yang menerangkan Ustaz Maki. Sana wis kualik wis ya. Batas sing ahli Arab ini beliau ya.
Wa qala alaihi salatu wassalam yunadi munadin min tahtil arsy yaumal qiyamah ya ummata Muhammadin amma ma kana li qablakum faqad wahabtuhu lakum wa baqiyat at-tabi'at allati bainakum fatawahabuha wadkhulul jannah bi rahmati. Wa hadza akhiru ma aradna iradahu fi hadzal muallaf al mubarak insyaallah taala. Wal barakah minallah wal fadlu wal khair kulluhu biyadillah wal amru kulluhu lillah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim wa hasbunallah wa ni'mal wakil. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin abdihi wa rasulih al-amin ala wahyihi wa tanzilih wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala ashabit huda al-muhtadin wa ala tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina mahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Falyatafadhal Ustaz Maki untuk menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi fataha abwabal khairat wal masarrat was sa'adat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat qudwatil qadat imamil hadarat سيد أهل الأرض والسماوات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعطرته الأنجم الزاهرات. أما بعد، حضرات المحترمين الموقرين المبجلين، para asatidz, para ustadzat, khususnya khadimul majlis Ustadzuna Al-Ustadz Ihyauddin wa usratuhu, dan sekalian sekeluarga, mudah-mudahan selalu dilimpahkan oleh Allah karunia-Nya, diberikan oleh Allah sehat wal afiat, dan khususnya majlis ini insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Tadi kita dengar bagaimana beliau mengutip perkataan Al-Habib Husain bin Abi Bakar As-Segaf kaitannya dengan keberkahan khatam, keberkahan menghatamkan kitab, khususnya kitab-kitab salafus salih. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah pernah menyinggung di muqaddimah kitab Risalatul Muawanah. Insyaallah sudah banyak yang tahu kitab Risalatul Muawanah. Dalam muqaddimahnya beliau menyatakan, sekiranya ada yang bertanya untuk apa menulis kitab, karya-karya para ulama sudah cukup banyak. Beliau menyebutkan bahwasanya setiap orang alim, alasannya yaitu setiap orang alim yang hidup di suatu masa itu diberikan oleh Allah kemudahan untuk menyampaikan apa yang diperlukan oleh orang yang hidup di masa itu. Jadi tidak ada sia-sia ketika orang itu menulis suatu karya, khususnya yang namanya karya ilmiah ini adalah karamah yang terus mengalir. Kita tidak pernah mendengar Al-Imam Syafi'i rahimahullah yatiru fil hawa wa yamshi 'alal ma', terbang ke udara karamatnya atau berjalan di atas
air. Tetapi subhanallah, karya-karya Al-Imam Syafi'i alaihi rahmatullah, kitab Al-Umnya induk kitab-kitab madhab Syafi'i masih ada. Kitab Ar-Risalahnya, karya pertama dalam bidang usul fikih, masih ada setelah berabad-abad. Ini kalau bukan karomah apalagi. Dan terus murid-muridnya lagi ila yaumina hadza, terus melanjutkan ilmunya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimallah. Begitu juga Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang dikatakan oleh para ulama diberkahi kitabnya, diberkahi wiridnya, diberkahi anak turunnya, dan diberkahi muridnya, anak turunnya, kitabnya, dan wiridnya. Merangkap semua arti keberkahan. Kadang-kadang ada yang wiridnya tapi tidak ada kitabnya. Ada yang kitabnya tidak ada wiridnya. Sampai disebutkan dalam salah satu kitab Manaqib Al-Imamul Haddad, ditulis oleh orang India. Di suatu kali ada orang datang ke suatu tempat, ketokane kok tempat ini jarang didatangi oleh orang-orang baik. Mungkin orang ini pelancong berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dilala ternyata di sana sudah ada kumpulan orang membaca ratib Al-Imam Al-Haddad rahimahullah. Mungkin ceritanya itu di India. Di India. Jadi bagaimana yang namanya ratib Al-Imam Al-Haddad ini, yang sejatinya adalah wirid-wirid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'tsur warid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pengaruhnya terhadap pembacanya. Ini tiada lain kembali kebaikannya kepada Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Sekarang dikatakan oleh muridnya, murid di antara murid terdekatnya, yaitu Al-Imam Al-Qutb, Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habasyi rahimahullah, tidaklah aku menyebut satu judul kitab kecuali guruku, yaitu Al-Imamul Haddad, katanya sudah pernah membaca kitab itu, sudah pernah mentelaah kitab itu. Padahal zahirnya beliau tidak melihat. Dan zaman dulu mengakses kitab gak semudah saiki. Bagaimana keluasan ilmu Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah. Imtithal lil amr, untuk mentaati perintah guru kita Al-Ustaz Ihyauddin, maka saya Al-Abdul Faqir mencoba menjelaskan sedikit dari baris-baris terakhir kitab Sabilul Iddikar. Yang tercatat karya Al-Imamul Haddad ini 10 atau 11 lah. Ditambahi kali kumpulan syairnya, rolas lah. Sekarang baru keluar kitab Al-Murasalat 2 jilid. Jadi korespondensinya beliau, surat menyuratnya beliau. Surat menyuratnya jadi ilmu. Surat menyuratnya menjadi ilmu. Bahkan asli nih di dalam kitab Ad-Durrul Manzum Lidzawil Uquli wal Fuhum, itu kumpulan syair-syairnya Al-Imamul Haddad. Beliau menyebutkan, aku menyimpan, aku meletakkan di dalam kitab diwan itu, kumpulan-kumpulan syair itu, ilmu-ilmu yang tidak aku sebutkan dalam karangan-karanganku. Cuma bentuknya syair, bentuknya bait-bait, jadi tidak semuanya paham. Makanya judulnya Lidzawil Uquli wal Fuhum, bagi orang yang berakal dan memiliki pemahaman. Kadang-kadang beberapa makna termuat dalam satu bait saja. Katanya dikatakan
alaika bitaqwallah fi sirri wal alan, itu memuat isine nasaih diniyah niku hae ihya ulumuddin. Para ulama dawuh ihya ulumuddin niku diringkes menjadi apa? Nasaih ad-diniyah. Nasaih diniyah itu haknya ihya ulumuddin, ihya ulumuddin. Jadi disarikan di dalam kitab An-Nasaih ad-diniyah oleh al-Imam Al-Haddad rahimahullah. Jadi apalagi di diwan-diwannya itu menarik. Masih kadang-kadang enten bahasa amiyai, bukan bahasa yang fasih. Bahasa Hadramaut. Tapi beliau karena keikhlasannya dikatakan, wis gak usah dirubah. Masih mungkin timbangan syairi gak tepak, gak usah dirubah. Aku ngarangi pas sik cilik. Jadi ada kata-kata bahasa kosakatanya lokal, bahasa amiyah. Di situ disebutkan dengan kode-kode, isyarat-isyarat dalam kitab diwan itu. Seperti dikatakan oleh beliau, ala bisatil ilmi wal ibadah, al-ghaibu indi sara kasyahada, hadal amri muntaha, al-ghaibu indi sara kasyahada, hadal amri muntaha as-sa'adah. Dikatakan ala bisatil ilmi wal ibadah, di atas bentangan permadani ilmu dan ibadah. Kali wis ilmu kali ibadah. Ka ilmu tok tapi ibadahe kosong, utawa ibadah tok tapi tidak berbasis ilmu. Karo-karo nih ala bisatil ilmi wal ibadah. Puncaknya apa? Fasaral ghaibu indi kasyahada. Sesuatu yang gaib menurutku, kata Imam Al-Haddad, ini seperti sesuatu yang tersaksikan. Sesuatu yang tidak kasat mata, menurut tingkatannya beliau sudah seperti sesuatu yang diindra oleh panca indra. Hadzal amri muntahas sa'adah. Ini puncaknya kebahagiaan. Kebahagiaan tidak diukur dengan hal-hal yang sifatnya duniawi tok. Hadzal amri muntahas sa'adah. Kalau kita lihat di bait-bait yang lain, ternyata luwih dhuwur meneh. Bukan gaib seperti syahadah, bukan sesuatu yang tidak kasat mata menjadi seperti, bukan seperti lagi, tetapi sesuatu yang gaib sudah menjelma seperti, bukan, tidak ada kata-kata seperti, menjelma menjadi yang tersaksi iku luwih dhuwur meneh, dan itu sudah dirasakan oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah. Bahkan ada pertanyaan-pertanyaan beliau yang tinggi, padahal saat itu beliau masih berumur 20 tahun. Pertanyaan-pertanyaannya kelas tinggi semuanya. Ini menunjukkan keilmuan salafun salih. Jangan sampai kita merasa lebih pintar dari al-mutaqaddimin, ulama-ulama yang terdahulu, salafun salih. Di antaranya beliau Al-Imam Abdullah Al-Haddad. Kalau kita lihat di kitab-kitabnya di Sabilul Iddikar, khususnya kitab-kitab yang berkaitan dengan tanya jawab, sering kali Al-Imam Al-Haddad tidak menyinggung jawabannya secara rinci. Memberikan jawaban ini, setelah itu apa? Oh, ini sebetulnya tahtaha ulumun azizah. Kata ilmu, piro-piro ilmu yang mulia utawa aziza yang jarang disampaikan. Yang jarang disampaikan. Sengojo gak disampaikan. Menunjukkan wake kata yang masih blank kita ini, yang tidak paham dan sengaja tidak disampaikan oleh Imamul Haddad. Supaya sejenenge ilmu ini gak diobral kepada orang yang tidak berhak. Zaman biyen kan ngono. Makanya kadang-kadang kitab fikih tambah dhuwur rodok mbulet, supaya apa? Tidak dianggap murah.
tidak dianggap murah, enten level-levelnya. Kudu panganan tok sing level 1, level 2 pedes nggih. Duduk panganan tok niki level iki pedes level 1. Niki kitab-kitab enten level-levelnya. Ya, sampai tinggali Imam Ghazali menyatakan tidak boleh membaca, maksudnya tidak seyogianya membaca kitabku ini kecuali sudah membaca kitabku yang judulnya ini. Nah, jadi dipindah-pindah dari kitab ini, kitab ini, kitab ini. Itu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Begitu juga Al-Imam Al-Haddad rahimahullah. Tadi disebutkan bagaimana tingginya arti syahadatain. Man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ini dikatakan sangat sangat tinggi nilainya orang yang Islam. Sangat mulia nilainya orang yang Islam karena syahadatain ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan Rasulullah. Sebagian ketika melafadzkan Muhammad dan dalam syahadatain gak diidghamno sebagian. Ana sayyidina Muhammadan dijelasno bukan sayyidina Muhammadan Rasulullah. Sebagian sengaja seperti itu, bukan gak ngerti tajwid, tetapi diterangkan nama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali makna la ilaha illallah. Kalau arti yang biasa, la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah, sebagaimana diterangkan di kitab-kitab muqaddimahnya fikih atau tauhid, tidak ada sesembahan yang hak di wujud ini kecuali Allah. Enten malih sing luwih dhuwur meneh, la ilaha illallah, la maqsuda illallah, tidak ada maksud tujuan di hidup ini kecuali pangeran. Tidak ada sekecil apapun benda di semesta ini kecuali menunjukkan akan Allah. Wallahi ma hadzal wujud illa musyiran lil ma'bud. Wallahi, demi Allah, ma hadzal wujud, tidaklah wujud ini kecuali musyiran, mengisyaratkan al ma'bud, Allah subhanahu wa ta'ala. Itu. Ada lagi yang lebih tinggi, la ilaha illallah, la mawjuda illallah, sebagaimana disebutkan dalam Hadrah Basaudan, la mawjuda illallah. Cuma perlu diartikno, jangan sampai disalahpahami la mawjuda illallah, yakni tidak ada wujud yang hakiki utawa tidak ada wujud yang tidak didahului oleh ketiadaan kecuali Allah. Bukan berarti tidak ada wujud moro-moro keyakinan yang salah. Makanya Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki rahimahullah ketat. Ono sing ngartikno la ilaha illallah, tidak ada mawujud kecuali Allah, takonono ngomongnya pas jazab apa gak? Ngomongnya pas sadar, maksudmu apa? Ojo api-api jazab. Api-api jazab, maksudmu apa? Itu disinggung oleh Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki. Jadi kita sederhanakan arti la mawjuda illallah, tidak ada sesuatu yang ada yang tidak didahului oleh ketiadaan, yaitu al-adam, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini la ilaha illallah. Nikmat kita dijadikan oleh Allah ni'matul imdad wa ni'matul is'ad wa ni'matul ijad, diwujudnya kita dari al-adam, ketiadaan. Ini paling prinsip mengetahui hakikatul insan. Hakikatnya menungso. Ini paling prinsip. Kalau seseorang sudah tidak mengetahui hakikatnya menungso, maka tidak mengarahkannya kepada Tuhannya. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah.
Bapak nih wong kenal kepada dirinya, niscaya dia akan kenal kepada Allah. Termasuk Al-Imamul Haddad ditanya tentang masalah itu. Di antara artinya kenal kalau dirinya lemah, tidak ada kekuatan kecuali taufik dari Allah. Makanya tidak ada ruang untuk kita bangga dengan amal kita. Apa sing kate dicucukno? Kalau tidak dimudahkan oleh Allah, mulai sadurunge subuh atau sakwise subuh, dimudahkan kita melangkah ke majelis, ke tempat-tempat yang baik, ini murni taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dikatakan di sini suatu kabar gembira. Ya ummat Muhammad, wahai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diberikan oleh Allah maaf, diberikan oleh Allah keluasan maafnya, tapi sing paling penting teng mriki napa at-tabiat wa baqiyat at-tabiat, urusan antara kita dengan hamba Allah yang lain, hak-hak adami. Makanya hati-hati. Kalau hak Allah Subhanahu wa taala insyaallah mabniun alal musamahah. Insyaallah diampuni oleh Allah kalau kita taubat, benar-benar taubat. Apalagi kalau maksiat yang kita lakukan bukan karena kesombongan, tapi mungkin karena lemahnya kita untuk mengalahkan hawa nafsu. Kita bertaubat kepada Allah, diterima taubatnya kita oleh Allah. Tetapi kalau antara kita dengan manusia yang lain, nah maka dikatakan di sini tawahabuha, saling hibahkan. Jangan mendendam